Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Aldila Kresna Risanti selaku dosen pengampu mata kuliah Koperasi dan UMKM. Kenalkan, saya Fiona Rusalawati dengan NIM C1L020004 akan memaparkan materi mengenai sejarah koperasi di dunia dan di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Koperasi dan UMKM. Pertama, saya akan jelaskan mengenai sejarah koperasi di dunia. Akhirnya, koperasi pertama di dunia dilatar belakangi oleh adanya revolusi industri di Inggris. Adanya revolusi industri mengakibatkan banyak pengangguran karena semakin banyak penggunaan mesin dalam proses industri. Pada tanggal 12 Desember 1844, didirikan Koperasi Rochdale di Inggris oleh Charles Howard yang terinspirasi pemikiran Robert Owen. Robert Owen sendiri merupakan pejuang kaum buruh yang pertama kali mencetuskan istilah cooperation dan memberikan idenya untuk mengatasi kemiskinan. Namun sayangnya, idenya kurang mendapat perhatian. Koperasi Rochdale awalnya berdiri sebagai koperasi penyedia barang-barang konsumsi yang disebut sebagai gerakan koperasi pra-industri. Namun akhirnya mampu memproduksi sendiri barang-barang yang dijual. Koperasi Rochdale semakin berkembang dan pada tahun 1851, Koperasi Rochdale mampu mendirikan sebuah pabrik dan rumah bagi anggotanya. Adanya Koperasi Rochdale berpengaruh terhadap munculnya koperasi-koperasi di Inggris. Tahun 1852, berdiri sekitar 100 koperasi konsumsi di Inggris. Lalu pada tahun 1862, koperasi konsumsi tersebut bersatu dan membentuk koperasi pembelian dengan nama The Cooperative Wholesale Society. Pada tahun 1870, Koperasi Rochdale membuka usaha di bidang penerbitan, berupa surat kabar yang terbit dengan nama Cooperative News. Pada tahun 1876, koperasi melakukan ekspansi usaha di bidang transportasi, perbankan, dan asuransi. Lalu pada tahun 1883, didirikan sebuah gerakan dengan nama The Women's Cooperative Guild yang memperjuangkan hak-hak kaum wanita sebagai ibu rumah tangga, warga negara, dan sebagai konsumen. Adanya gerakan tersebut mampu memberikan dampak besar pada koperasi. Di tahun-tahun selanjutnya, Koperasi Rochdale memulai kegiatan pada bidang pendidikan dengan menyediakan perpustakaan gratis dan bebas yang pertama di Inggris. Sekaligus, perpustakaan tersebut digunakan untuk tempat berbagai kursus dan pemberantasan buta huruf. Dan akhirnya, didirikan Cooperative College pada tahun 1919 di Manchester yang merupakan sebagai lembaga pendidikan tinggi koperasi pertama. Lalu pada tahun 1945, dengan masih berpusat pada The Cooperative Wholesale Society, koperasi telah memiliki 200 unit pabrik dan kurang lebih 9.000 pekerja. Sekian penjelasan mengenai sejarah koperasi di dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah koperasi di Indonesia. Pada tahun 1896, Raden Arya Wirya-Atmaja mengenalkan koperasi di Indonesia melalui pendirian Group and Spark Bank, atau bank pertolongan dan simpanan untuk para pegawai negeri. Bank tersebut menganut sistem serupa koperasi kredit yang ada di Jerman. Bank tersebut didirikan untuk membantu pegawai negeri yang tersiksa akibat bunga terlalu tinggi dari rentenir. Tindakan Raden Arya Wirya-Atmaja direspon oleh Residen Belanda, De Wol van Westerveld, yang menganjurkan untuk mengubah bank tersebut menjadi bank pertolongan, tabungan, dan pertanian. Sayangnya, lembaga cikal bakal koperasi tersebut tidak bertahan lama akibat politik Belanda yang saat itu masih menjajah Indonesia. Lalu muncullah berbagai organisasi yang mendukung koperasi. Di antaranya yang pertama yaitu pada tahun 1908 ada organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo memegang peranan penting bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Fokusnya adalah untuk memperbaiki dan menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Hal tersebut juga turut melatar belakangi pembuatan peraturan tentang koperasi, yaitu Peraturan Koperasi untuk Orang Eropa dan Timur Asing atau
Versioning of the Cooperative Financing di tahun 1915 dan di tahun 1927 dengan Peraturan Koperasi untuk Pribumi atau Regeling Inland Cooperative. Lalu pada tahun 1927, ada Organisasi Syarikat Dagang Islam atau SDI yang turut memperjuangkan koperasi sebagai gerakan perekonomian agar kedudukan pengusaha pribumi semakin kuat. Lalu ada juga Partai Nasional Indonesia pada tahun 1929. PNI dengan semangat menyebarkan koperasi di Indonesia. Ketika Jepang menjajah Indonesia tahun 1942, pemerintahan Jepang mendirikan koperasi bernama Koperasi Kumiai dengan tujuan untuk meraih simpati rakyat Indonesia. Namun, koperasi tersebut tidak bertahan lama setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya, pada tanggal 12 Juli 1947, diadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya di Indonesia. Tanggal tersebut dijadikan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Lalu pada tahun 1953, diadakan Kongres kedua di Bandung dengan menghasilkan pembentukan Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin dan diangkatnya Dr. Antus Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi di Indonesia. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.